Bismillahirrahmanirrahim. 28 Agustus. Minggu terakhir di bulan Agustus, kita akan mengadakan perjalanan di sekitaran Kecamatan Talebo Barat Laut, yang kita mulai dari depan Madrasah Sanawiyah Negeri Pulau Taliabu, Jalan Misitra Nurul Yakin Gele, Kecamatan Talebo Barat Laut. Di sini masih menggunakan alamat Gele, tapi ini sudah dimekarkan menjadi Desa Onemai. Awalnya Desa Gele semua. Kita mulai dari depan Madrasah Sanawiyah Negeri Pulau Taliabu. Ikuti perjalanannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di kantin depan MTS Negeri. Kita akan coba melintas di jalan poros, jalan yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apakah ada perkembangan setelah 2 hari hujan berhenti, ataukah masih seperti yang dulu? Kita akan belok kanan di depan Bintang Store. Kita akan menyusuri Jalan Rapat Beton Mangkrak yang dibangun di tahun 2022 akhir, mangkrak di 2023. Di depan ini ada Tower Telkomsel, program dari Kementerian Menkominfo di zaman Joko Widodo. Nah, kita akan coba lewat jalan ini yang terlihat sangat berlumpur ini. Ini jalan raya antar kecamatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Seperti ini wujudnya. Ya, berlumpur. Ya, kita akan coba apakah kita bisa melewati jalan ini apa tidak. Ada jalan yang dilewati oleh masyarakat umum, yaitu depan Madrasah Aliyah Negeri. Tapi itu adalah jalan swadaya. Yang ini jalan umum ini yang sebenarnya. Ya, jalan umum yang sebenarnya ruas Gele Salati, jalan antar kecamatan dalam kabupaten. Sebenarnya Taliabu ini menghubungkan antar provinsi karena ada pelabuhan feri. Ya, ada pelabuhan SDP feri antar provinsi di Desa Keramat yang menghubungkan Provinsi Maluku Utara dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, dan Kabupaten Banggai Laut dan Banggai. Ya. Di Desa Keramat ada pelabuhan SDP feri dan juga menghubungkan Desa Keramat di Pulau Taliabu dengan kabupaten lain di Provinsi Maluku Utara. Jadi jalan ini sebenarnya jalan provinsi atau jalan antar provinsi, harusnya seperti itu. Nah, cuma saja pemerintah daerah tidak menyerahkan statusnya secara resmi ke provinsi, sehingga provinsi tidak berani membangun jalan ini secara permanen. Tidak berani membangun jalan aspal karena pernah suatu waktu di tahun 2017 dibangun jalan aspal ruas Kilong Keramat sampai di pertengahan Kasango. Sementara pekerjaan berlangsung, Pemda Pulau Taliabu di masa pemerintahan Ali Mus membuat surat penetapan status jalan Taliabu menjadi jalan kabupaten. Akhirnya Pemprov Maluku Utara di zaman Gubernur Abdul Ghani Kasuba menarik alat berat yang sedang bekerja itu atau membatalkan pekerjaan itu karena status jalannya berubah dari jalan non status menjadi jalan kabupaten di 2017 kalau tidak salah. Andai kata pada saat itu tidak ada penetapan jalan kabupaten, mungkin jalan ini sudah aspal. Padahal jarak jalan ini dari ibu kota kabupaten cuma sekitar 26 km saja. Cuma sekitar 26 km, kurang lebih.
Wah, ternyata di sini masih berlumpur ya. Katanya sudah ditimbun. Ya Allah Rabbi. Ini bagian yang sangat parah pada ruas Gele Salati. Ini hanya butuh 5 dump track, ini sudah selesai ini. Diisi tanah yang berbatu atau tanah damato. Ini akan selesai tempat ini. Tapi tidak ada yang berupaya untuk itu. Pemerintah daerah Pulau Taliabu yang sudah 3 kali pemilihan bupati, bahkan sudah 5 kali pemilihan bupati di Pulau Taliabu, lumpur ini tidak ditimbun, padahal cuma butuh 5 trek ini. Atau taruhlah 10 trek di bawah pohon mangga ini pada ruas Gele Salati. Dari kantor DPRD Pulau Taliabu ini cuma sekitar 25 km lebih. Tidak mau ditimbun ini. Mohon perhatian semua pihak agar menyuarakan hal ini kepada pemerintah daerah Pulau Taliabu. Oke, kita lanjut. Ya, kita terpaksa harus belok ke pinggir. Kita lewat pinggir jalan. Tidak ada cara lain kecuali kita harus turun dari atau keluar dari jalan raya atau lewat di jalan pinggir jalan yang berbukit untuk menghindari lumpur. Jalan berlumpur saya sengaja lewat sini meskipun saya sebentar nanti harus cuci motor ini. Setelah kembali dari perjalanan ini harus cuci motor karena motor ini berlumpur. Ya, ini semua pengorbanan demi pembangunan Pulau Taliabu. Saya rutin melakukan update, melaporkan kondisi jalan Taliabu melalui YouTube dan TikTok agar menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Mengingat Taliabu ini daerah tambang, daerah yang punya tambang biji besi dengan produksi mencapai 4 juta ton per tahun. Saya ini berada di seputaran tambang ini, ring 1 tambang ini. Ring 1 tambang ADT sebenarnya ini, tapi pihak ADT tidak peduli dengan tempat ini juga. Walaupun hanya menghambur tiling biji besi di sini, mereka juga tidak mau. Tiling biji besi itu dibuang di jurang. Andai kata dibuang di sini, ini sangat bermanfaat untuk pemadatan jalan ini. Nah, di sana masyarakat melintas. Ini jalan di depan Madrasah Alia Negeri. Saya lewat di belakang Madrasah Alia Negeri, jalan umum. Nah, yang dilintasi masyarakat ini jalan swadaya ini. Jalannya berlumpur, berkolam-kolam. Tidak ada yang timbun ini. Allah Rabbi. Ya, parah sekali. Ada lumpur di tengah jalan, tidak ada yang mau timbun. Saya berada di depan SMP Salati. Ada jalan rapat beton mangkrak dari tahun 2023. Tidak ada upaya penyelesaian. Rabat beton mangkrak yang cuma separuh jalan di Desa Salati. Kita masih menyusuri Desa Salati, desa yang sudah cukup tua di pantai barat Pulau Taliabu. Di sini ada apotik Kota Intan.
kita menyusuri jalan tanah, jalan yang sama sekali tidak pernah diaspal, tidak pernah dirapat beton. Padahal pernah dianggarkan 6,6 miliar dari Desa Beringin Jaya sampai Desa Salati, tapi sama sekali tidak pernah mau diaspal. Vila-vila Gerakang. Nah, kita sudah berada di ujung Desa Salati. Ini rumah-rumah yang terakhir di ujung selatan barat daya Desa Salati. Selat ini memanjang dari selatan barat daya ke timur laut. Wah, kita harus melintasi banyak lumpur, kolam-kolam air. Padahal ini sudah ditimbun ini. Di awal Agustus ini ditimbun ini. Tapi penyimpunannya tidak sempurna, tidak rapi. Ya. Ini kalau dirapikan ini sebenarnya ini timbunannya cukup bagus ini. Cuma tidak sempurna cara merapikannya. Banyak lintasan air yang memotong jalan. Karena gorong-gorong yang fungsinya menyeberangkan air dari sebelah kiri ke kanan ini tidak berfungsi maksimal. Ini ada gorong-gorong ini dibuat tinggi, akhirnya air di bawah tidak mengalir, pelan sekali. Jadi gorong-gorong justru menghambat aliran air, bukan menjadi saluran air, karena dikerjakan dengan pekerjaan asal-asalan. Ya, tidak melalui kajian, tidak melalui penelitian, dan tidak diawasi oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang cara membangun yang benar. Air di sebelah kiri ini tidak mengalirnya, karena tidak ada aliran yang tembus ke laut. Air yang di daratan ini kan harusnya mengalir ke laut. Mengalirnya pelan sekali. Bagaimana kalau ketika hujannya 2 hari 2 malam, atau semalam penuh, sehari penuh? Ya, kesimpulannya jalanan tenggelam. Karena air di jalan ini tidak mengalir cepat ke laut, harus dibuat aliran ke laut. 4 atau 5 aliran di sepanjang jalan ini, karena jalan ini bekas telaga. Jalan yang bekas telaga itu harus ada alirannya ke laut. Dalam jumlah yang cukup banyak dan ukuran yang cukup besar. Sehingga airnya mengalir dengan cepat. Ya, kita sekarang masih menyusuri jalan poros Salati Beringin. Nah, di tempat ini dulu sangat berlumpur. Nah, di seberang dekir ini sangat berlumpur, tapi alhamdulillah saat ini sudah tidak berlumpur lagi. Mas Randi gimana? Oke, mantap. Nah, ini alhamdulillah lumpur di tempat ini sudah tidak ada, dan ada got di sebelah kiri. Akan tetapi airnya tidak mengalir karena tidak ada tembusan ke lautan. Nah, itu kendalanya. Tidak ada tembusan ke lautan. Jadi ketika hujan ini tenggelam jalan ini. Nah, utamanya yang di depan saya ini ada dekir 2, kambar 2, ada gorong-gorong 2. Ya, justru di situ yang tenggelam. Nah, di depan sana ada gorong-gorong. Kalau hujannya semalaman deras, tenggelam tempat ini. Minggu ini hujan agak berkurang. Hujan deras kemarin sekitar tanggal 16. Nah, ini, tanggal 16 Agustus tempat ini pernah tenggelam ini. Kemarin di sini tenggelam semua tanggal 16 Agustus. Nah, jadi di sini harus ditambah timbunannya dan dekirnya diperbesar. Ya, bentangan 5 meter kalau bisa.
dan dengan got selebar 5 meter, dalam 2 meter tembus laut. Kalau bisa. Ini sekedar gagasan untuk kebaikan bersama. Karena uang rakyat yang ditransfer dari kementerian kepada pemerintah daerah itu ratusan miliar. Ratusan miliar. Sekarang kita mendekati simpang 4 Desa Beringin Jaya. Kita sudah mendekati simpang 4 Desa Beringin Jaya. Di sini banyak alat berat parkir tapi tidak bekerja. Ya, kita akan naik di jembatan miring, jembatan Desa Beringin Jaya. Ini sungai terbesar di Kecamatan Taleo Barat Laut. Ya, selain dari air Lise. Sesudah air Beringin Jaya, air Lise. Nah, kalau musim hujan seperti tanggal 16 Agustus kemarin, tempat ini tenggelam sampai leher. Makanya timbunannya harus setinggi tanggul di sebelah kiri ini. Harus timbun dari sini sampai di ujung jembatan. Ke belakang. Bila perlu jalan juga harus ditinggikan ini. Dan ada got harus sebelah kiri. Dan ada gorong-gorong menuju ke laut. Karena Taliabu yang masih hutan ini tidak mampu menyerap air ke dalam laut, ke dalam tanah. Karena memang sifatnya air itu harus ke laut. Ya. Tanah yang seperti ada seorang calon presiden pernah katakan bahwa tanah itu harusnya menyerap air ke dalam tanah, air hujan diserap oleh tanah. Itu bila mana hujan rintik-rintik. Kalau hujan deras satu malam, tanah tidak bisa berfungsi untuk mendalam air ke dalam tanah, tidak bisa. Walaupun Anda bikin sumur resapan seluas daratan ini, tidak bisa. Tidak akan bisa. Kecuali bikin gorong-gorong ke laut. Ya. Di sini ada lubang galian. Bukan lubang, ini lubang di jalanan. Aspalnya rusak. Ya, kita sudah mendekati Waibua. Mana? Oke, mantap. Ya, ini sudah mendekati Waibua dan kita harus masuk di sungai. Sungai Waibua ini adalah sungai luapan air Beringin Jaya. Tidak pernah dibangun jembatan di tempat ini meskipun sudah 5 kali pemilihan bupati. 5 kali itu terdiri dari 2 kali dipimpin oleh Bupati Sula, di mana bupatinya orang Taliabu dan dimenangkan oleh orang Taliabu, dan yang kedua adalah adiknya. 2 periode setelah Taliabu jadi kabupaten dan sekarang anaknya. Satu famili bergantian jadi kepala daerah di Pulau Taliabu, Sula dan Taliabu. Bahkan sampai hari ini Sula Taliabu dikuasai oleh satu marga tersebut. Akan tetapi perkembangan infrastruktur seperti yang kita saksikan di dalam video ini.
Ya, kita sekarang menyusuri jalan dari Beringin menuju Desa Bawang. Saya akan mampir di Bawang, bersilaturahmi dengan para mu'allaf di Desa Bawang. Misi pendidikan dan misi dakwah. Kita diskusi membahas tentang dunia dan akhirat. Di kiri kanan jalan ada yang membuka lahan baru ini, moga-moga bisa menjadi tempat yang ramai. Sekitar sini kalau musim hujan tenggelam. Jadi kalau membangun di sekitar sini, usahakan fondasinya tinggi 1 meter. Karena masih dekat bantaran air Beringin, dan air Beringin atau air Waihaya itu kalau musim hujan bisa meluap, bisa menenggelamkan semua areal di sekitar sini. Masih banyak kolam-kolam di jalanan ini, lihat. Dalam masih bergelombang karena penimpunannya tidak maksimal. Konon kabarnya kemarin ada kegiatan penimbunan, tapi inisiatif dari sekelompok orang yang memiliki alat berat. Bukan proyek, karena tidak ada beban proyeknya. Dan laporan informasi dari Pemda Pulau Taliabu, dari DPRD Pulau Taliabu, katanya belum ada anggarannya. Begitu informasi yang kita dengar dan kita baca di beberapa media yang tersebar di WhatsApp group. Saya sudah berada di seputaran Desa Liandata. Nah, di Desa Liandata ini desa Beringin Jaya di masa lalu, sebelum dipindahkan ke Desa Beringin Jaya sekarang. Sekitar sini dulu desa ini, Desa Beringin Jaya. Ini ada jalan logging di atas sana yang orang sebut dengan garis merah. Tidak tahu apakah jalannya masih bisa digunakan ataukah bagaimana ya, kita tidak tahu. Ya, sebelah kiri juga ada pembersihan lahan nih. Banyak buka lahan, tapi kayunya dibanting ke jalan dan tidak dibersihkan. Mestinya dahan-dahannya dipotong, dibersihkan, jangan menghalangi jalanan. Kalau Anda berkebun di tepian jalan, berkontribusilah untuk tidak menghalangi jalan. Sebagai amal jariah Anda yang Anda kirim ke masa depan, untuk Anda petik di hari kemudian nanti. Karena menghilangkan gangguan di jalan itu bagian dari amal ibadah yang besar. Jadi amal ibadah itu bukan nanti Anda duduk di masjid atau di gereja, lalu Anda bersimpuh, bersujud, beribadah, merenung di hadapan Sang Pencipta. Akan tetapi memberikan solusi terhadap masyarakat luas, memberikan ketentraman kepada masyarakat luas, itu bagian dari ibadah yang besar. Dan itu sifatnya abadi. Jika Anda menghilangkan gangguan di jalan, Anda membuka rumputnya, Anda semprot kebun sekalian semprot rumput di jalan, itu amal ibadah yang besar yang dapat membuat Anda menerima imbalan manfaat, pahala, nilai pahala, nilai ibadah yang akan mengalir terus abadi selama-lamanya. Bahkan mungkin jauh lebih baik dari ibadah Anda di dalam masjid atau dalam gereja, atau dalam wihara, di dalam pura, atau dalam tempat-tempat ibadah lainnya. Karena ibadah Anda kepada manusia, selama manusia itu nikmati, maka nilai ibadah itu akan mengalir kepada Anda sampai kapanpun dan dimanapun Anda berada, di dunia maupun di akhirat. Kalau Anda beribadah salat di masjid,
Itu dibutuhkan konsentrasi, kehusuan, dan kita manusia terkadang sulit khusyuk dalam sholat itu. Selalu saja ada pikiran kita yang melayang, memikirkan hal-hal lain dalam kehidupan dunia kita. Akan tetapi ketika kita beramal jariah, memperbaiki jalanan, memperbaiki jembatan, atau menghilangkan gangguan di jalan, ketika kita lakukan itu semata-mata demi menolong umat manusia, dan masyarakat menikmatinya, maka amal ibadah itu akan abadi selama-lamanya. Jadi sekarang kita menyusuri jalanan dari Desa Beringin Jaya menuju Desa Bawang. Kita lihat banyak kolam-kolam di jalanan, pertanda bahwa jalan ini tidak terawat. 5 kali pemilihan bupati yang didukung oleh mereka yang terkadang berpendidikan S1, S2, tapi kondisinya seperti ini. Para sarjana kita, bahkan magister, bahkan doktor, mendukung sekelompok orang dengan hasil kerja seperti ini. Aspal lapnya sudah pecah-pecah, jembatan yang miring. Nah, kalau ini tidak miring, tapi yang tadi jembatan beringin miring. Begitu bentuk kerja mereka. Aspalnya sudah berlubang-lubang, timbunan jalan yang rendah. Ini ditimbun oleh provinsi, bukan Pemda Purwakarta. Ini ditimbun oleh PT Bela. Di sekitar 2007 kalau tidak salah, atau 2006 tempat ini. Lihat jalanannya banyak berlubang. Ini ditimbun di 2006 atau 2007, di aspal lapen di 2016 atau 2017, sekitar 10 tahun kemudian. Itu bayangkan itu. Aspalnya juga cuma lapen. Dan dari 2016 ke 2017 sampai hari ini 2025 belum ada pengaspalan tambahan di tempat ini. Inilah suasana pembangunan di Pulau Taliabu yang dari dulu hingga kini perkembangannya terkesan lari di tempat. Ya. Saya sudah mendekati Desa Bawang. Di depan ini ada sebuah jembatan, dan setelah jembatan itu kita sudah berada di Desa Bawang. Ya, depan ini ada perumahan. Ini Desa Bawang. Perjalanan hari ini saya ingin berjumpa dengan para mualaf yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa. Kita mampir dulu sebentar, nanti kemudian kita lanjutkan perjalanan menuju Desa Kasang. Kita lanjutkan perjalanan dari depan SD Negeri Bawang ke arah Desa Kasang. Berhubung yang kita cari ternyata masih di kebun. Jam begini orang masih masuk kantor di kebun masing-masing. Kita akan lanjut, nanti sore baru kita adakan pertemuan dengan mereka kalau sempat. Oke, ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Desa Bawang menuju Desa Kasang. Kita akan ke Desa Kasangau, siapa tahu yang kita cari bisa ketemu. Nah, ini Jalan Lapen sejak tahun 2017 atau 2016 sampai hari ini tidak ada perkembangan. Masih tetap seperti ini. Ujungnya sampai sini, Lapennya sampai sini, seterusnya Jalan Sirtu. Tapi Jalan Sirtu ini jauh lebih baik dibanding sama sekali tidak di Sirtu. Ini Sirtu yang jauh lebih baik daripada Sirtu yang pada poros Beringin Salati atau Salati Beringin. Seandainya pemerintah daerah Pulau Taliabu membangun jalan Sirtu seperti ini saja keliling Pulau Taliabu, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik dibanding sama sekali tidak ada. Harapan kita cukup di Sirtu seperti ini, lalu di setiap tanjakan dan penurunan di aspal Lapen. Itu saja dulu. Kalau sama sekali tidak mau membangun jalan aspal yang baik. Ya, ini tawaran, ini solusi agar perjalanan kita tidak selalu sengsara berkepanjangan. Agar kehidupan bermasyarakat kita terasa nyaman dan damai, tanpa ada rasa sakit hati kepada para pelayan rakyat yang didanai oleh APBN dan APBD bernilai ratusan bahkan triliunan rupiah. Di saat ini tahun 2025, entah mungkin seterusnya, Indonesia dilanda sebuah kemelut, sebuah permasalahan yang sangat berat, yaitu kenaikan pajak yang melambung tinggi, utang negara ribuan triliun, dan di saat yang sama para pemangku jabatan, para pejabat negara, bahkan pejabat DPR RI berfoya-foya dengan kenaikan gaji. Ada tambahan gaji 3 juta per bulan, ada tunjangan untuk rumah tinggal anggota DPR 50 juta per bulan atau per tahun mungkin. Bahkan informasi dari Mahfuz MD di sebuah podcast yang disebarkan di media sosial TikTok, yang beliau kutip dari pengakuan seorang artis, lupa saya namanya artisnya itu, pada podcastnya Faisal Akbar. Ternyata anggota DPR kita punya gaji per bulan mencapai lebih dari 4 miliar. Betapa mereka memperkaya diri, membagi-bagi kekayaan negara demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Di saat rakyat menderita, infrastruktur berbentuk jalan lumpur dan sungai tanpa jembatan, dan dikala ekonomi masyarakat sedang terseok-seok, lalu ditindis dengan pungutan pajak dengan beban-beban yang berat. Pajak melambung tinggi, sehingga bagi masyarakat kecil itu terasa memikul beban yang sangat berat. Saya sedang melintasi jalan aspal yang dibangun menggunakan APBD, tapi sudah pecah-pecah, sudah retak. Ini sudah retak. Ada genangan air di sebelah kiri jalan,
tidak mengalir karena tidak dibangun sistem drainase yang baik. Di sebelah kanan ini ada lautan yang terbentang jauh. Di sana ada kepulauan-kepulauan kecil di tengah lautan yang luas. Itulah yang disebut dengan Kabupaten Banggai Laut. Di sebelah kanan saya. Bagi setiap orang melintasi jalan ini dari Kecamatan Talawa Barat Laut, Gelelede menuju ke Bobong, ke ibu kota kabupaten, maka di sebelah kanan itu adalah Kepulauan Sonik, Kepulauan Bokan, Kepulauan Timpos, di mana seluruh jalan raya antar kecamatan di sana semuanya diaspal dengan baik. Bahkan lebih baik dari jalan aspal ini kemungkinan, karena ada gotnya, gorong-gorongnya bagus, atau dekirnya, dan jembatan yang bagus. Ini aspal ini hanya sepotong-sepotong. Nah, di depan ini aspalnya dibangun oleh Impres, pemerintah pusat, bukan Pemda Pulau Taliabu. Nah, ini yang ada garis putih di tengah ini milik pemerintah pusat, bukan Pemda Pulau Taliabu. Ya, sangat nyaman jalannya. Ini patoknya motor ini tenang, dia berjalan tapi seperti dia tidur. Ya, dia tenang. Berjalan tapi seakan dia parkir. Sangat berbeda dengan kita jalan di lumpur, di PC. Ini kepalanya dia belok-belok begini, lompat-lompat. Di kiri kanan jalan ini terhampar cengkeh dan beraneka tanaman masyarakat. Ya, kita masih menyusuri jalan menuju Desa Kasango. Desa Kasango berada di ujung selatan Kecamatan Talawa Barat Laut. Disinilah jalan yang diaspal oleh Presiden Joko Widodo. Jadi aspal ini adalah impres dari Presiden Joko Widodo. Bukan inisiatif Pemda Pulau Taliabu, ini inisiatif impres, instruksi presiden. Berarti itu inisiatif presiden. Pemerintah disuruh menyurat, membuat permohonan, disuruh menyurat berdasarkan inisiatif presiden. Itu perlu dipahami seperti itu. Bangunan yang dimiliki oleh Pemda adalah bangunan yang murni APBD, itu milik Pemda. Baru dipahami seperti itu. Mohon maaf suara mungkin terganggu karena angin selatan ini, jadi kita jalan berhadapan dengan angin. Sebelah kiri ini tanah sirtu ini. Tanah yang digunakan untuk sirtu jalan Beringin Salati. Sebelah kanan, sebelah kiri dari tanah sirtu, sekarang kiri kanan perkebunan warga. Hari ini suasana cerah. Semoga jangan dulu hujan. Kita sudah berada di Desa Kasango. Dan kita akan belok menuju ke Desa Kasango. Kita silaturahmi dulu.
Assalamualaikum. Ih, banyak drum aspal nih. Bisa untuk pagar kebun ini. Gagah ini. Wih, mantap sekali. Siapa namanya? Ada pegawai KUA dari sini yang kerja di Gelit yang tinggi-tinggi. Siapa namanya? Oh, Asis. Aziz, eh? Besok ke sana tadi. Oh, dia masuk kantor hari ini? Iya, baru masih pagi-pagi saya lihat dia lewat dia. Oh, berarti dia masuk kantor. Kantor. Asis tampol. Iya, iya, iya. Wah, Iya. mantu. Oh, masuk pangkat tanaman tuh itu? Iya. Iya, 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 iya. Singa apa? Iya, saya mau ketemu dengan siapa namanya mantan kades samping masjid itu? Oh, Sahrudin. Pak Sarudin sebelah kemarin itu, yang rumah tinggi itu. Iya, rumah tinggi. Ada dia ini? Ada, dia ada terus. Tapi dia karena mampu penyerang. Tidak ada? Saya coba cek di rumahnya dulu ya. Oh iya. Diawasi terus orang kerja di masjid bikin kopakan teh. Iya kak. Jadi ada aktif terus di masjid. Luar biasa. Sahrudin ini tempat lagu satu. Saya ketemu beliau dulu. Saya. Mau, Saya dulu. iya. Mau ketemu dengan teman-teman di bawah tapi tidak ketemu, tadi ada di kebun orang. Ini baru dari Gel ya? Iya, dari Gele ini. Iya. Mau balik lagi nih. Ada urusan di pesantren. Sebatas ini saja. Iya, hanya sampai mau ketemu Pak Sarudin sebentar. Nah, kesana sebentar. Saya, Pak. Ari, assalamualaikum. Ya, kita sudah berada di Desa Kasango. Desa ini dihuni oleh keluarga Siompo. Ya, di Taliabu ini hampir seluruh desa ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari suku Buton. Buton itu adalah sebuah bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara. Disebut sebuah bangsa karena dia adalah suku memiliki batas teritorial dan memiliki sistem pemerintahan kesultanan berusia 600 tahun atau 6 abad namanya. Masjid Desa Kasango. Masjid dalam proses pembangunan Desa Kasango. Sementara proses pekerjaan Desa Kasango. Masjid apa namanya ini? Nurul Hidayat. Masjid Nurul Hidayah Desa Kasango. Wah, masjid yang sangat bagus sekali. Sementara pasang tehele. Yang 120. Oh, ini ukuran 1 meter kali 1 meter kali 60 ya? 60 120. Wah. 120 kali 60 dan langsung ada garis safnya ya. Ini masjid sudah dikiblat oleh Kemenak. Iya. Berarti arahnya ini tidak perlu dirubah lagi. Itu hari sebelum dirubah itu kan masjid lama. Iya, iya, iya. Jadi dari Kemenag memang dari provinsi langsung dari kementerian langsung dia turun. Ya, tentukan safnya langsung memang kita rubah gitu karena ada garisnya memang tuh. Luar biasa ya. Mantap sekali. Dulunya Luar kan lurusnya biasa. itu pagarnya itu Pak itu. Lurusnya masih lu begini tuh. Nah, sekarang sudah begini. Iya. Berarti ini sudah berubah dari kiblat yang lama ya. Iya. Sudah kiblat standar Kemenak ini. Ini Kemenag. Iya, standar arah GPS. Iya. Tepat lurus ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Luar biasa. Desa Kasango, Masjid Nurul Hidayah. Iya, luar biasa sekali. Tapi yang mau itu saja dengan Ukurannya ini panjang berapa, lebar berapa? 25 kali 21 Pak saya. 25 kali 20? 1. 22 ya. 25 kali 20.
Oh, dari mihrab ke belakang 25 kali 20 lebar. Panjang 25, lebar 20. Lumayan besar itu. Memang besar ini dari masjid masjid di Bogor. Iya. Hampir mendekati Masjid Nurul Yakin, Desa Sanggele, Desa Onemai. Dia 30 kali 25 kalau Nurul Yakin. Panjang 30, lebar 25. Itu masjid yang paling besar juga Pak, yang masjid Keramat. Iya, Masjid Keramat. Masjid harus besar supaya bisa pakai lebaran. Jadi kalau masjid sudah besar, lebaran di masjid. Jangan lebaran di tanah. Tanahnya kita beda dengan tanah Arab. Tanah Arab bersih. Kalau tanah kita kotor, banyak sapi, banyak kambing, banyak hewan. Nah, belum lagi PC lagi. Kalau hujan lagi, aduh. Kan. Masa kita mau sholat di PC? Kan tidak rasional. Tebal juga dia punya lapisannya. Luar biasa ya. Tebal ini. Ini setebal berapa senti ini dia naik? Ini 10 senti kah? Tebal ya. Ini rata-rata 10. 10 ya? Ada yang rendah juga tuh. Ada yang rata-rata 10. Luar biasa sekali. Oh, sekarang mixer semen pakai bor ya? Ini perekat semen ya? Oh, yang begini namanya ya? Namanya granite tile fix. Granite tile fix, kalau nggak salah begitu bacanya. Granite tile fix. Kira-kira begitu ya ini. Bahasa lain di bibir, lain di hati. Bahasa Inggris kan bahasa lain di bibir, lain di hati. Jadi seperti ini caranya mencampur semen. Seperti itu. Pakai bor. Canggih sekarang ini. Jadi bor bukan cuma untuk melubangi papan, tapi juga untuk menjadi blender semen. Oke, kita lanjut setelah mampir di Masjid Nurul Hidayah, Desa Kasango. Sekarang kita lanjut ke desa mana ya? Lanjut ke Desa Keramat atau ke desa mana? Silakan komentar. Ini jalan rapat beton di belakang Desa Kasango, melewati Puskesmas Desa Kasango sebelah kanan. Puskesmas Desa Kasango. Nah, nampaknya kita balik saja dulu ke Desa Bawang, Beringin dan Gelen. Kita ingin jumpa dengan Pak Guru di Desa Beringin Jaya. Nah, ini jembatan Desa Kasango yang sudah amblas, ambruk, roboh. Mama Wati, mana Papa Wati tadi? Kamu mana? Oke. Ada di rumah tadi? Saya singgah lagi rumah sebentar. Fondasi. Assalamualaikum. Bangun apa ini? Bangun toko atau rumah? Bangunan apa ini? Rumah atau toko? Rumahnya Nana. Oh, rumah tapi macam bangunan pemerintah ini. Baru-baru saya ke sana tapi sudah. Oh. Buka bengkel padahal. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah di atas ya, di tempat jualan. Yang bengkel itu bukan itu. Iya, samping bengkel. Oh.
Cuma saya mungkin tidak ketemu waktu itu. Iya. Soalnya kita mau Jumat keliling, kalau Bapece kan, aduh, so pakai baju putih, baju sembahyang, sarung baru Bapece. Tanah di sini kita pun, tapi kita belum tahu juga bagaimana dengan DP. Tapi ada catatannya tuh. DP catatan kita tidak catat, baru mau catat bagaimana, baru mobil cuma berapa biji, baru rusak-rusak, baru mau jaga cuma kita remo aja. Saya bilang kalau kita aku percaya saja mereka sopir yang ini sendiri. Begitu ya. Kita belum ambil dia punya catatan sampai sekarang kita belum ketemu dia mereka juga. Bahaya itu. Dan saya bilang jangan sampai ini sama dengan depo. Oh, karena sama. lalu juga begitu, lalu kan pernah ambil juga. Tidak selesai juga. Ada biar Rp1 terada. Bei. Jadi saya bilang jangan-jangan rompinya begitu juga ini. Iya, dompet akal dari dulu begitu. Jadi saya bilang ini terus Selalu masyarakat yang dikorbankan. saya itu sampai saya tidak tahu bagaimana rompet kita mau dikasih atau tidak. Itu ya. Saya pernah ketemu dengan itu saya bilang penting ini jalan. Iya. Kita pulang kasih rata. Amal jariah. Saja saya kalau kita dikasih iya, kalau tidak juga iya. Iya. Hanya sering kalau umpamanya ketemu hanya kita buang kata istilahnya dengan mereka bagaimana dengan kalau kita dikasih, tapi kalau hanya janji sama dengan orang tua juga. Bei, jangan. Jadi dia bilang nanti Pak Bupati ada baru kita. Dia bilang sampai sekarang Kemungkinan Bupati Ali anggaran Taliabo nanti 2026 baru ada. Anggaran tahun ini ya mungkin habis digaji pegawai saja. Atau iya. Apalagi ini ada pembatasan anggaran daerah ini. Dan juga saat ini daerah disuruh cari uang sendiri. Makanya ada beberapa daerah yang kasih naik pajak sampai 1000 kali lipat. 10 kali lipat. Jadi 1000%. Jadi kita tadinya tidak bayar pajak, bisa-bisa nanti bayar pajak ini. Karena pemerintah pusat tidak mau kasih anggaran. Dia kasih tapi kecil, hanya untuk gaji pegawai. Begitu. Iya. Oke, kalau gitu saya jalan dulu, insya Allah. Insya Allah. Sudah jangan mengganggu orang sibuk kerja. Aduh, assalamualaikum. Alhamdulillah kita saat ini sudah dari Kasango dan kita balik kembali ke Gele, tapi kita akan singgah di Desa Beringin Jaya. Sekalian moga-moga kita bisa mampir di Desa Kasango. Nah, insya Allah besok kita salat Jumat di Desa Kasango, nah, agar kita bisa mampir di Bawang lagi. Nah, duduk berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Desa Bawang. Ya, sebagai umat Islam, sebagai manusia, itu yang terutama sebagai manusia, kita harus menjalin silaturahim dengan manusia yang lain. Kalau kita hanya fokus urusan kebun, urusan dagang sepanjang hari, urus diri sendiri, memperkaya diri, itu namanya individualis. Masyarakat yang terlibat aktif dalam mengurus agama, mengurus persaudaraan kemanusiaan, silaturahim, itu adalah tugas dan fungsi manusia dalam memanusiakan manusia, mencerdaskan manusia, dan terlibat aktif menciptakan perdamaian dunia dan kemerdekaan abadi. Itu perintah undang-undang. Sebagai warga negara yang baik, harus menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Menciptakan amar ma'ruf nahi mungkar,
menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan sosial bagi segenap umat manusia di muka bumi, bahkan kepada hewan ciptaan Tuhan. Waduh, saya punya topi dia jatuh. Kita balik dulu. Malum, topinya ini longgar-longgar sedikit. Aduh. Harus dikasih kencang-kencang. Nah, oke. Insya Allah. Kita masih di jalan nasional, jalan kabupaten yang dibangun oleh Impres APBN. Jalan Impres batas sini, selanjutnya adalah jalan kabupaten dengan anggaran dana alokasi khusus. Sekitar 800 meter saja ini, tidak sampai 1 kilometer. Ada kabar angin, ada informasi bahwa tidak diselesaikan 2 kilometer karena anggaran ini kabarnya 2 kilometer. Akibat karena ya seperti biasa lagu lama, anggarannya digergaji oleh sekelompok orang yang kita tidak tahu. Kita berada di pantai Desa Kasango pada ruas Kasango Bawang, dan di kejauhan ada longboat yang sedang melintasi lautan. Mungkin dari pantai utara menuju Bobong. Karena masyarakat dari pantai utara itu kalau melewati darat itu sangat sulit, maka mereka memilih jalur laut. Sekali perjalanan begitu, itu 2-3 juta uang habis untuk bahan bakar. Begitu mahalnya biaya transportasi di Pulau Talebo akibat karena jalan darat yang tidak terbangun dengan baik. Jalan aspal ini hanya batas di depan itu, hanya sekitar berapa tiang listrik. Selanjutnya jalan sirtu, bahkan pada ruas Nggelede itu jalan lumpur yang tidak pernah disirtu. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jalan kabupaten yang saya sedang lalui, dan sebagian sudah rusak akibat karena mungkin kurang tebal, mungkin campuran tidak bagus ini, retak. Ya, di depan ini ada yang paling parah lagi, ada yang paling parah di sini. Ya, ini dia. Ini jalan aspal yang rusak, padahal baru dibangun jalan aspalnya. Ini bagian yang parah sekali. Yang ini. Ini jalan aspal yang baru diaspal. Batas tiang listrik itu. Dari tanjakan
di ujung aspal Impres Banai. Ini masih daerah Banai ini. Ini ada pondok-pondok di kebun ini. Yang ada pohon pisangnya. Nah, ini rusak ini. Ini rusak pada saat penimbunan jalan Beringin Salati di awal bulan Agustus. Moga-moga pemerintah daerah Pulau Taliabu segera membenahi jalan ini. Pagi ini nampaknya kendaraan kurang yang kita jumpai. Karena masyarakat masih pada pergi di kebun dan pegawai masih di kantor pada jam begini. Nanti siang hari atau di malam hari baru mereka mulai kembali ke rumah dan jalanan mulai sibuk. Tadi pagi banyak kendaraan, itu kendaraan para guru yang mengajar di Desa Bawang. Jadi dari arah Gele menuju Desa Bawang, melintasi jalan ini. Yang dari Desa Kasango menuju ke Gele juga melintas jalan ini. Saya masih menyusuri jalan Sirtu. Jalan Sirtu yang sangat bagus. Bagi warga Taliabu, jalan Sirtu begini ini sudah sama dengan jalan tol ini. Walaupun sudah mulai berlubang, tapi ini jauh lebih baik daripada timbunan di jalan Beringin Salati yang berkolam-kolam. Ini rata ini, karena yang gradernya ini betul-betul berpengalaman. Ya, jadi ketika jalan di Sirtu itu yang membuat dia rapi dengan tidak itu tergantung operator grader. Ya, kalau operator gradernya betul-betul paham, maka jalannya akan mulus. Dari Kasango tadi baru satu motor yang saya ketemu. Biasanya kita ketemu dengan banyak kendaraan di jalan berdebu. Ada ular hijau, ular daun, terinjak oleh roda motor. Kita sudah mendekati Desa Bawang. Kita sudah melintasi jalan Laten yang dibangun di 2016-17. Akhir 2016 atau awal 2017 ya. Ini perumahan orang-orang dari arah Desa Unimai. Kita sudah kembali berada di depan SD Negeri Bawang. Sebelah kanan SD Negeri Bawang. Mana Pak itu ada di Beringin. Oh, di Beringin. Dalam rangka di mana di Beringin? Di kantor. Kantor desa? Iya. Oh, kerja di kantor desa? Dia dekat
Oh iya, oke. Saya ke Bering dulu ya. Cerita dulu Pak Tua. Oke, sekarang kita meluncur ke desa Beringin Jaya. Saya masih melintasi desa Bawang menuju desa Beringin Jaya. Kita lihat jalannya sudah pecah-pecah karena dari sejak 2017 sampai hari ini belum ada pengaspalan di tempat ini. Di jalan ini melintasi rawa bakau, hutan mangrove. Tapi timbunannya rendah sekali. Harusnya timbunannya ini mencapai 1 meter. Ya, tapi saya perhatikan ini barangkali cuma 50 cm ini. Harus 1 meter dari ini, dari daratan ini, dari lumpur ini. Ini rendah sekali ini. 1 meter atau 2 meter, idealnya 2 meter ini supaya air pasang tidak tenggelam. Di jalan ini kalau air pasang tenggelam ini, dan kalau di waktu malam kita melintas di sini ada buaya yang parkir di pinggir jalan ini. Yang kita khawatir jangan sampai ada anak-anak lewat disambar oleh buaya, atau bahkan orang dewasa kalau lewat bisa disambar buaya ini. Sekitar sini sudah ini. Biasa ada buaya parkir. Jadi mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk segera menimbun jalan ini setinggi 2 meter dan kiri kanannya ditanggul. Nah, ditanggul supaya buaya jangan melintas di jalan. Nah, ini rumput di sini alhamdulillah sudah di grader ini dan badan jalan sudah agak melebar. Terima kasih pada siapapun yang berpartisipasi dalam perbaikan jalanan di Pulau Taliabu, khususnya pada ruas Gele Beringin dan Gele Bawang. Ya. Jalan sudah pecah-pecah, berlubang-lubang, tidak mendapat perhatian yang serius. 5 kali pemilihan bupati, inilah hasilnya. Kabupaten tetangga kita, hanya 1 kali pemilihan bupati, seluruh jalan sudah aspal. Meskipun sebagian masih lapen, tapi seluruhnya 350 kilo selesai. Andai kata di Taliabu itu aspal jalan sejauh 350 kilo 2 periode, tidak usah seperti Banggai cuma 1 periode, maka itu hampir kejadian Pulau Taliabu, karena Taliabu kejadian cuma 400 kiloan lebih. Sementara di zaman Sula sudah ada yang diaspal sedikit. Ya. Jadi kalau 2 periode di 350 kilo, wah itu jauh sekali, ini lumayan itu. Sudah 5 periode, 5 kali pemilihan bupati, Hubung Gele yang cuma 26 kilo, untuk ada jalan lapen ini. Jalan lapen ini kemungkinan dari provinsi ini. Dan aspal yang bagus itu, aspal sensit, hot mix itu provinsi punya juga yang pada ruas Kilong Keramat. Kemudian disambung oleh Impres tahun anggaran 2023 sampai di Banai. Nah, seterusnya seperti ini. Hanya lapen. Kita sudah mendekati Liandata dan kita sedang menuju ke desa Beringin Jaya. Alhamdulillah saya sudah berada di dalam kantor desa Beringin Jaya. Kita jalan-jalan silaturahmi dulu hari ini di beberapa desa. Desa Kasango, Desa Bawang, dan Desa Beringin Jaya.
Kita duduk diskusi dan bercerita di sini dulu, luar biasa. Dengan aparat desa Beringin Jaya. Saya berada di ruang lab SMP Negeri 3 Taliabu Banat Laut, luar biasa ini. Gedungnya cukup elit dan ada TV Android raksasa. Ini berapa inci nih Pak? Ini besar sekali. Panjang lebih 1 depa. 2 meter panjang kali 1,5 meter ke apa ini? Luar biasa. Jadi berarti capseknya kamu orang ini? Masya Allah. Kemana-mana jadi capsek kamu orang ini. Ini wifi? Iya Pak. Luar biasa. Canggih. Mantap sekali. Desa Beringin Jaya, SMP 3 Taliabu Barat Laut. SMP 1-nya di Salati. SMP 2-nya di yang di Kasam yang belum selesai ya. Tapi mudah-mudahan suatu saat dia selesai. Kita doakan saja. Luar biasa. Lab juga. Lab komputer. Ya, ini masih di sana ruang belajar ya? Berapa RKB? 3 RKB ya. Sana ruang belajar yang jauh. Oh, yang ini perpus. Yang sebelah sana lagi? Apa itu fungsinya? Itu sebagai kesehatan begitu. Ada siswa yang masih sementara pengamatan jaringan. Oh, begitu ya? Untuk UKS. Apa kepanjangan UKS? Usaha kesehatan siswa. Oh, usaha kesehatan siswa. Oh, semacam tempat kesehatan, pusat kesehatan, semacam puskesmasnya sekolah ya? Luar biasa ini. Lengkap ini sekolah ini. Usaha kesehatan sekolah padahal bukan siswa sekolah. Oh iya, ini masih hutan ya? Berarti Sampai saya masih lokasi ini. ini jauh dari jalan raya Gele Beringin Salati sana? Saya cerita yang sudah duluan. Dulu katanya mau ke Selasi lewat ini. Oh, begitu ya. Ya kalau ada acara juga katanya belum cerang begini berjalan saya berpakai ulang. Berarti ini rawa-rawa kalau hujan ini tenggelam. Cuma di sana Pak, saya kira. Oh, sebelah sana ya? Tapi rawanya tidak apa di bawah pasir. Oh, Bukan lumpur yang apa bukan. iya. Nanti Begitu. ini kan depan, nanti di situ jalan apa nanti jalan raya tuh. Oh, akan ada jalan depan ini nanti. Iya kan ini sudah program kan tuh. Oh iya. Itu program Pemda atau Pemdes? Oh, Pemdes ya, Pemerintah Desa Beringin Jaya. Iya. Kenapa dia ke sana karena kan sosok jalan ke sana tuh. Iya. Penting ada jalan di situ yang bisa tembus Desa Salati. Iya. Supaya ada alternatif lain selain jalan raya yang besar. Baru sampai di sini masih di bukitnya belum sampai sini. Iya. Jadi kalau kita lihat di maps emang ini ada sekolah ini kelihatan. Saya baru ini sampai di sini.